Salam, salam damai dalam kasih kita Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat bertemu dalam ibadah kita online pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas kasih dan pimpinan Tuhan. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mulaikan ibadah kita, Bapak Ibu. Di sini saya ingin memberi sedikit makluman ataupun info bagi jemaat gereja kita BM Mosjaya berkenaan kebaktian ataupun ibadah di dalam gereja kita. Seperti mana info ataupun maklumat yang telah kita perolehi daripada pihak pusat BM Sarawak dan Unifo Sarawak, di mana kebaktian sudah mulai diadakan di gereja mulai pada hari lepas. Namun demikian, Bapak Ibu jemaat BM Mosjaya, pastor dan barisan majelis gereja telah mengambil satu keputusan yang baik untuk jemaat yang ada, di mana kita telah sebulat suara bersetuju untuk menangguhkan kebaktian di gereja kita, memandangkan beberapa faktor dari segi keselamatan dan kesehatan. So kita telah bersetuju untuk menangguhkan kebaktian di gereja kita sehingga 31 Ogos. Tapi namun demikian kita akan memantau dari masa ke semasa. Kita akan melihat perkembangan penyakit ataupun penularan COVID-19 ini. Jika dia mempunyai kesan yang positif terus selama beberapa minggu dan bulan sebelum 31 Ogos, kita juga akan membuat satu perbincangan untuk mengadakan kebaktian di gereja. Baik, karena kita mengambil langkah berjaga-jaga untuk jemaat kita BM Mosjaya, memandangkan dalam SOP yang telah ditetapkan, anak-anak berumur 12 tahun ke bawah dan orang warga emas 70 tahun ke atas tidak dapat bersama-sama dalam kebaktian. Dengan keputusan yang telah kami ambil, kita untuk menjaga keselamatan di antara anggota, antara jemaat gereja juga, kita telah membuat satu keputusan untuk menangguhkan kebaktian di gereja. Dan kita teruskan mengadakan kebaktian secara online di rumah bersama keluarga setiap hari Ahad bersama keluarga. Baik, ini sedikit info untuk kita bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, bagi memerlukan bimbingan konseling. Pastor gereja kita juga telah membuat satu ketetapan masa jam 9 hingga 12 tengah hari setiap hari Rabu bagi jemaat yang mempunyai pergumulan, memerlukan pelayanan, memerlukan konseling, dialu-alukan untuk datang ke gereja. Dan seterusnya juga pejabat pastor juga akan dibukakan seperti biasa sebelum ini setiap hari Selasa hingga hari Jumaat jam 8 sampai jam 5. Apa-apa info ataupun keperluan pelayanan boleh rujuk kepada Pastor Henry, Pastor Jen dan saya sendiri dan ahli majelis gereja yang lain. Baik, ini sedikit maklumat untuk jemaat BM Mosjaya. Saya harap kita mengerti dengan tindakan yang telah majelis dan pastor ambil, dan dimanapun kita berada harus menjaga kebersihan, keselamatan kita. Dimanapun kita pergi harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini sedikit maklumat dan info untuk kita. Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan, dan saya mengajak semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali lagi oleh kerana kebaikan dan kemurahan dalam setiap pribadi kami ya Bapa, hingga pada saat ini pagi indah ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan,
Kami mengucap syukur juga oleh kerana pimpinan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan penuh berkelimpahan ya Bapa. Dan pada pagi indah ini Bapa, kami datang kepada-Mu kerana kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kebaktian kami pada pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami Tuhan daripada permulaan, pertengahan hingga selesainya kebaktian kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan semua peralatan yang kami gunakan ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melindungikan semuanya dari sebarang kerusakan ya Bapa. Aliran elektrik yang kami gunakan Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Bapa, Engkau hadir bersama setiap keluarga di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur ya Bapa kami naikkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi semua. Kita bersyukur pada pagi ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada bersama-sama dan kita bersama dengan keluarga kita di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini mari saya mengajak kita untuk angkat berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan.
hidup memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita Selamat dan kuasa
hati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelumnya kita mendengar daripada firman Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita bebas menyembah Tuhan pada saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
kita semua jemaat Tuhan yang dapat bersama pada pagi ini. Ini satu kesyukuran kita kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk kita dapat bertemu dan juga beribadah. Walaupun kita masih di dalam live streaming ataupun online di YouTube, kita percaya bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang sama di mana kita berada, di mana kita beribadah. Tuhan juga Allah yang sama di mana kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dari jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan dengan pembongsian firman Tuhan, mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa demi menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita doa bersama. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini kami berdoa menyerahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan firman Tuhan yang menjadi dorongan dan menjadi perkara yang menjadi pelajaran bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dari pertemuan anak-anak-Mu di mana mereka berada saat ini, kami percaya Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan juga meneguhkan mereka. Biarlah daripada ibadah yang mereka lakukan di rumah, Engkau beserta mereka dan juga melalui ibadah di rumah membangun mesbah dalam keluarga. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada hari ini kita sudah masuk ke bulan yang ketiga, yaitu 3 bulan setengah sudah kita menghadapi PKP. Jadi ini fase yang itu PKP pemulihan. Jadi kalau kita melihat segi PKP ataupun COVID ini, kalau kita melihat secara positif, kalau kita melihat kalau COVID ini ataupun PKP ini, dia merupakan satu perayaan. Ia merupakan satu perayaan yang terpanjang karena apa yang saya katakan bahwa ini dalam PKP ini kita menghadapinya dalam 3 bulan setengah. Nah, kalau kita melihat sekali lagi kepada COVID ini, kalau dia seorang manusia, ini kita gambarkan, kalau dia seorang manusia, dia mungkin menjadi seorang manusia yang dianggap orang yang berpengaruh ataupun orang yang berkuasa. Kenapa? Karena lebih daripada 200 negara mengenal dia, yaitu 200 negara lebih sudah tahu tentang COVID. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami masalah-masalah dengan COVID ini. Jadi kalau kita mengalihkan pandangan kita kepada COVID, beralih kepada Tuhan ataupun kepada hal kerohanian, kita melihat bahwa di dalam perkembangan ataupun di dalam situasi COVID ini, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah, tidak ada yang dapat menandinginya. Sehingga apa yang kita lihat semasa PKP, masa MCO ini, kita melihat bahwa perbuatan Tuhan ataupun karya Tuhan itu tidak dapat kita lihat ada putusnya. Sehingga semua orang yang bersama ataupun semua orang yang di dalam menghadapi PKP ini melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam setiap pribadi mereka. Nah, itu kalau kita melihat dari sudut ketuhanan ataupun kerohanian. Nah, kalau kita melihat juga dalam PKP ini, di mana saat ini kita ada mengadakan SOP, di mana ada jarak 1 meter, social distancing, dan juga sebelum kita masuk ke satu tempat kita harus cek suhu. Jadi itu bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan kita sebelum kita memasuki sesuatu. Nah, itu kalau untuk orang mengenal kalau adanya simptom COVID. Nah, di mana ini merupakan satu yang dianggap sebagai penyakit, yang dianggap sebagai penyakit dunia. Jadi kalau kita beralih kepada saat ini perkembangan dunia, tidak lepas juga orang mengalami penyakit secara rohani. Yang saya katakan bahwa ada kemunduran rohani ataupun kerohanian semakin merosot. Jadi kalau kita melihat kerohanian sebagai merosot, ini tidak sama seperti bagaimana orang menilai cek suhu ataupun bagaimana orang menilai daripada simptom-simptom yang nyata. Tetapi kalau kita melihat simptom-simptom seseorang itu mengalami kemerosotan secara rohani adalah melalui bagaimana dia keaktifannya dalam kerohanian. Apakah dia aktif dalam beribadah ataupun semasa dia beribadah apakah dia semangat atau tidak. Jadi itu yang dari sana hanya kita dapat menilai apakah kerohaniannya bertambah ataupun semakin merosot. Nah, itu berbeda daripada penyakit yang
berjangkit yang dialami oleh dunia. Tapi kalau secara rohani ini agak berlainan, ya sukar untuk dilihat, tetapi kita boleh lihatnya daripada perkembangan semasa demi semasa. Itu kalau kita melihat secara kasar di mana kemerosotan ini berlaku. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak kita di dalam tema yang saya katakan mengapa kerohanian merosot. Artinya seperti saya katakan tadi, dalam perkembangan dunia tidak lepas juga bahwa ada waktunya kita melihat ada orang mengalami kemerosotan secara kerohanian. Jadi semakin lama kita melihat bulannya semangat, makin lama makin menurun. Jadi kita melihat mengapa hal ini terjadi, mengapa hal ini berlaku, dan mengapa seseorang itu terpaksa menghadapi perkara ini. Nah, ini kita lihat bersama di dalam firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita, itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mari kita melihat bersama dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya baca untuk kita. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuas keinginan telinganya. Mereka akan memaling ke telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi ini merupakan firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita. Mengapa kerohanian semakin merosot? Jadi saya mau kongsikan bagi kita mengapa kerohanian semakin merosot dalam 2 perkara. Itu 2 poin yang saya ingin bawakan untuk kita lihat mengapa kerohanian itu semakin merosot. Dan hari demi hari kita melihat perkembangan kerohanian itu, orang itu semakin menurun. Dan itu merupakan satu penyakit yang kita harus tangani terlebih awal sebelum beberapa lagi yang terjadi. Jadi ini merupakan simptom yang kata orang ini sebagai simptom yang fatal. Kalau seseorang itu sudah mengalami simptom penurunan, kita harus segera supaya apa? Tidak merebak kepada orang lain. Artinya tidak menjadi penyakit kepada orang lain untuk menerima hal yang sama, yaitu sama seperti apa yang kita alami di dalam COVID-19. Kita percaya bahwa kerohanian ini makin hari makin berkembang, dan juga ada juga akan jadinya satu tahap di mana kerohanian seseorang itu semakin merosot. Jadi sebelum seseorang itu pertama merosot, jadi ini kita harus lihat mengapa dan apa puncanya seseorang itu mengalami kerohanian itu merosot. Jadi 2 perkara yang saya ingin kongsikan bagi Anda untuk kita pelajari bersama. Jadi yang pertama adalah kurangnya penerapan firman Tuhan. Dan ini yang kita lihat. Seseorang itu mengalami kemerosotan secara kerohanian adalah kurangnya penerapan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara umum, secara amnya, firman Tuhan itu merupakan makanan rohani bagi setiap orang yang secara rohani, itu makanan rohani. Jadi kalau kita lihat secara logikal ataupun secara realistik, seseorang tidak makan saja dalam 3 hari, badannya secara fisikal mungkin akan lemah. Kita bayangkan, kita melihat, kalau kita boleh melihat secara mata kasar kerohanian kita seorang demi seorang. Kalau firman Tuhan tidak diterima ataupun makanan rohani itu tidak dimakan dalam masa 3 hari, kita akan tahu bagaimana kehidupan seseorang itu. Jadi mengapa kerohanian itu merosot? Karena kurangnya penerapan firman Tuhan. Jadi itu yang kita lihat di sini dalam ayat yang kedua. Ini sendiri Paulus ini menjelaskan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan kita lihat daripada hal ini, kita lihat ada 2 perkara. Bagaimana kurangnya penerapan tentang firman Tuhan itu bermula karena tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana seseorang itu tidak dapat menerima penerapan firman Tuhan dalam dirinya karena
pertamanya tidak ada orang menyampaikan firman Tuhan bagi dia. Nah, ini kalau kita lihat satu perkara yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang pertama, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi kita melihat bahwa kesungguhan Paulus ini, dia menjelaskan hal ini merupakan perkara yang penting. Kalau tidak ada perkara ini, artinya dia akan adanya suatu perkara yang tidak baik berlaku. Itu yang perkara yang tidak baik dimaksudkan adalah dalam kerajaan Tuhan ataupun di dalam kerohanian seorang itu terhadap Tuhan. Nah, ini dikatakan oleh Paulus, dia mengatakan beritakan firman Tuhan. Artinya kalau seseorang itu menerima kemerosotan secara rohani, artinya dia tidak dapat menerima firman Tuhan, dia tidak menerima berita firman Tuhan untuk dia dengar. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dia menegaskan untuk memberitakan firman Tuhan itu pada setiap masa. Kenapa dikatakan baik atau buruk? Karena ini kita lihat, ini dianggapkan sebagai setiap masa. Karena manusia ini ada jangka ingatannya. Karena kalau secara sains, selepas 24 jam, kalau seorang itu tidak di-remind semula, dia akan hilang. Artinya, ini yang Paulus ingin jelaskan, bahwa harus beritakan firman Tuhan itu baik atau tidak baik waktunya adalah setiap waktu, setiap masa harus diberitakan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak akan hilang, firman Tuhan itu tidak akan pudar daripada pemikiran dan juga di dalam diri seseorang itu. Nah, yang itu yang kita lihat dalam pengertian atau dimaksudkan oleh Paulus dalam firman Tuhan. Dikatakan beritakan firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi itu yang dilihat oleh Paulus, bahwa manusia itu cenderung untuk lupa. Apatah lagi kalau dalam situasi yang tertentu, seperti situasi dia senang, dia sudah mulai lupa. Seperti di situasi dia susah, kesusahannya dia sudah terlalu besar sehingga dia melupakan apa yang dikatakan sebagai ketuhanan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Artinya apa yang diungkapkan oleh Paulus ini, bahwa melalui firman Tuhan itu seseorang itu dapat mengenal Tuhan. Itu dikatakan bahwa beritakan firman Tuhan itu baik atau tidak baik setiap waktu, supaya melalui firman Tuhan itu manusia itu dapat mengenal siapa Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, itu yang ayat sebelumnya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini dikatakan sebagai firman Tuhan. Beritakan firman, karena firman itu berperanan untuk memberikan ajaran, memberikan suatu perubahan dan peneguhan dalam diri seseorang. Jadi itu dianggap sebagai perkara yang penting supaya umat yang percaya saat ini, supaya umat yang percaya itu sentiasa dikuatkan kerohanian mereka. Bukan saja selesai mereka percaya, tetapi ada waktunya supaya mereka itu semakin lagi dikuatkan. Jadi kenapa Paulus ingin menjelaskan bahwa menyampaikan firman Tuhan setiap masa, karena pencobaan ada di mana-mana. Karena pencobaan tidak ada mengenal arti lelah, tiada waktu rehat untuk pencobaan, untuk menguasai diri manusia. Jadi itulah yang dikatakan oleh Paulus, beritakan baik atau tidak baik waktunya, supaya setiap orang sentiasa ingat akan firman Tuhan dan tidak lupa akan firman Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa kurangnya penerapan firman Tuhan? Karena kurangnya dorongan terhadap sesama mengenai firman Tuhan. Nah, ini yang kita lihat bersama di dalam perkataan Paulus di dalam ayat yang kedua sih, katakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, apa yang dijelaskan oleh Paulus di sini tentang suatu perkara, yaitu menjelaskan tentang didikan yang membangun dan yang membentuk. Jadi itu yang dikatakan menegur yang salah dan menasihati dengan hikmat, itu sabar dan pengajaran. Nah, itu yang dijelaskan oleh Paulus di sini. Supaya apa? Supaya setiap manusia itu sadar melalui dorongan-dorongan ini. Setiap manusia yang sudah dalam situasi yang tidak benar, artinya terpesong sedikit daripada jalan kebenaran, ada seorang menegur, jadi dia kembali di dalam rel yang kebenaran, katakan rel kebenaran, supaya apa? Hidupnya itu tidak mengalami kemerosotan, karena sentiasa diperingati, sentiasa
dikuatkan semula melalui firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang memiliki inti kebenaran yang menuntut sebuah kehidupan kepada hal yang baik. Nah, kalau kita lihat, kalau sudah menuntut kehidupan yang baik ini adalah dengan arti bahwa memberikan pertumbuhan. Artinya seseorang itu hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi seorang yang menerima kehidupan yang baik dengan arti melalui firman Tuhan, seseorang yang menerima pengajaran melalui firman Tuhan ini, dia menerima pertumbuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Jika sentiasa diberikan makanan rohani sesuai dengan keperluan, artinya dia sentiasa menerima pertumbuhan. Artinya di sana kita melihat bahwa tidak ada perkara yang memberikan peluang untuk dia jatuh ataupun peluang untuk dia rasa rohanianya lemah ataupun kata orang lapar. Dia sentiasa dipenuhi, sentiasa menerima kecukupan, sehingga itu dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita harus pelajari, bahwa di dalam perkara-perkara ini mereka yang bersalah itu bukan kita abaikan, tetapi mereka itu adalah perkara orang yang kita harus dorong supaya mereka itu dapat keluar daripada kesalahan mereka dan beralih kepada jalan kebenaran ataupun beralih kepada kemuliaan Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan bahwa seseorang yang melalui kemerosotan rohani karena tiada yang mendorong dia tentang kebenaran, dia sentiasa diabaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak menerima pertumbuhan, tidak menerima satu dukungan. Hal yang terjadi, dia mencari sendiri apa yang dia anggapkan sebagai kebenaran, sehingga semakin lama semakin terpesong karena usahanya sendiri untuk mencari. Karena orang yang sudah tahu tentang kebenaran tidak mau mendorong dia. Nah, itu yang saya jelaskan bagi kita, bahwa seseorang itu dapat kita kenali dan kita dapat atasi secara segera bagi orang yang menerima kemunduran ataupun kemerosotan secara rohani, dengan kita harus memperhatikan mereka dan juga sentiasa menyampaikan firman Tuhan di dalam pribadi mereka. Nah, itu yang pertama, mengapa kerohanian semakin merosot, karena kurangnya penerapan firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah tumbuhnya fokus kepada Tuhan. Jadi seseorang itu mengalami kemerosotan secara rohani karena dia sudah tidak berkeinginan untuk fokus kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat dalam ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Nah, ini kalau kita lihat, tumbuhnya fokus kepada Tuhan itu menyebabkan kemerosotan. Kenapa? Karena seseorang itu dapat mengenal Tuhan adalah melalui kebenaran. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Tuhan, firman itu adalah Tuhan, adalah Allah. Artinya seseorang itu dapat mengenal Tuhan adalah melalui mengenal firman-Nya atau mengenal kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan itu membawa seseorang itu kepada Tuhan. Ini kita lihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu membantu seseorang itu untuk kembali kepada Tuhan. Jadi seseorang yang mengalami kemerosotan secara rohani karena dia tidak ada suatu jalan yang sesuai. Dia hanya berusaha untuk mencari jalannya, tetapi tidak ada jalan yang sebagai benar menurut jalannya sendiri saja. Nah, karena tumbuhnya fokus kepada Tuhan ataupun tumbuhnya kepada kebenaran firman Tuhan ini membuatkan seseorang itu lari daripada rel kebenaran ataupun lari daripada fokusnya kepada Tuhan. Dan mengapa tumbuhnya fokusnya kepada Tuhan? Karena keinginan mencari kebenaran itu mulai pudar. Nah, itu yang saya bacakan bagi kita tadi, bahwa dalam 3 dan ayat 4 mengatakan orang sudah tidak menerima ajaran sehat, sudah memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, ini kalau kita melihat, kalau sudah dikatakan memalingkan telinga dari kebenaran, artinya hatinya sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Dengan arti dia menolak kebenaran. Dikatakan sebagai tidak menerima ajaran sehat. Yaitu kalau kita lihat ajaran sehat yang diartikan dalam firman Tuhan adalah ajaran yang memberi pertumbuhan, ajaran yang memberi peneguhan, dan juga ajaran yang memberi perubahan dalam diri seseorang.
itu dianggapkan sebagai ajaran sehat. Kalau seseorang itu tidak mengalami ataupun tidak mengambil ajaran sehat ini, artinya kehidupannya adalah kehidupan yang statik, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, dan juga tidak ada penumbuhan. Mudah saya goyang. Yang nanti kalau menerima pertumbuhan ini, secara rohaninya semakin matang. Kenapa? Karena dia semakin bertumbuh, semakin dewasa rohaninya, menerima zat yang baik. Kalau dia menerima ajaran yang sehat. Nah, kalau seseorang itu tidak menerima ajaran sehat, itu menyebabkan dirinya tidak menghadapi ataupun tidak mencapai kedewasaan secara rohani. Apa yang terjadi itu yang kita melihat dalam segi umat yang percaya. Kalau kita melihat di mana-mana, sedikit saja ada perubahan ataupun camaran, mulai untuk berundur, mulai untuk memalingkan kehidupan mereka kepada Tuhan, mencari jalan lain. Karena apa? Karena pribadi mereka belum matang, karena kerohanian mereka belum lagi dewasa, karena mereka terlebihnya tidak menerima ajaran yang sehat, tidak menerima ajaran yang memberi pertumbuhan dan memberi pertumbuhan atau memberi sebuah perubahan dalam hidupnya. Nah, itu yang kita lihat. Tapi ini yang orang selalu lihat. Kalau kita lihat, kalau sudah tidak mencari, kalau keinginan yang mencari kebenaran itu mulai benar, jadi apa yang dia cari? Jadi dia cari ataupun kehausan rohani itu lebih kepada sifat pribadi. Yaitu yang saya maksudkan ini cenderung dengan pengajaran yang dianggap sebagai inspirasi dan motivasi saja. Artinya pengajaran yang memberi kesenangan bagi pribadi. Artinya pengajaran yang hanya untuk memuaskan hati. Kalau ketika itu dia inginkan kebahagiaan, dia hanya mencari inspirasi bagaimana dia mendapat kebahagiaan dan mencari apa motivasi untuk mendapatkan keseronokan ataupun mendapat suatu kekuatan secara rohani, tetapi mengabaikan. Bukan salah, ini saya bukan salah kita mencari firman Tuhan yang memberi motivasi, tetapi yang salahnya kalau kita lebih cenderung kepada sana sehingga kita mengabaikan firman Tuhan yang mempunyai inti tanggung jawab dan juga pembentukan pribadi di dalam Tuhan. Itu yang kita lihat, bahwa seseorang itu memiliki kekuatan secara rohani itu bermula karena seseorang itu menerima ajaran sehat, bukan saja bersifat inspiratif tetapi bersifat pembentukan diri, tidak malu dan tidak menolak ajaran yang membentuk pribadi ataupun ajaran yang memberi penumbuhan secara pribadi, tetapi menerima sebagai perkara yang menguatkan pribadi dan menerima ajaran itu sebagai perkara yang mendukung diri mencapai kedewasaan. Nah, itu yang kita lihat bahwa seseorang yang mencari, yang sudah mulai pudar keinginannya mencari kebenaran ini, membuatkan mereka jauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa mereka ini lebih kepada mencari kepada firman Tuhan yang bersifat motivasi dan inspirasi sahaja. Yang karena ini bagi pikiran mereka, tanggung jawab dan pembentukan diri itu berat untuk dilakukan. Yang lebih senang adalah firman Tuhan yang memberikan kesenangan. Dan hanya memberikan kesenangan itu tidak cukup sebenarnya untuk membentuk diri mencapai kedewasaan. Tanpa ada suatu pembentukan, tanpa ada suatu perubahan dalam pribadi. Nah, ini kita lihat bahwa di dalam kita melihat firman Tuhan, dalam kita melihat kebenaran, jangan kita hanya mengambil sedikit ataupun hanya yang sebagai inspiratif, tetapi sebagai ada firman Tuhan yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dan juga firman Tuhan yang membentuk diri. Karena itu walaupun dia sangat berat untuk kita lakukan, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau kita melihat terlebih dahulu, Tuhan, kalau bukan Tuhan memberikan pengorbanan yang terbesar, membuat tanggung jawab yang terbesar untuk menyelamatkan manusia, artinya kita saat ini masih lagi di dalam dosa. Tetapi karena Tuhan sudah melakukan tugas yang berat untuk kita, jangan pula kita merungut. Ini merupakan tanggung jawab kita juga untuk melihat kebenaran walaupun berat, tapi itu merupakan perkara yang kita harus lakukan karena itu menunjukkan kepada sebuah pembentukan dan penumbuhan bagi kita. Nah, itu yang kita lihat bahwa
seseorang itu mengalami kemerosotan secara rohani karena dia tidak fokus, ataupun fokusnya terhadap Tuhan itu semakin pudar ataupun semakin tumpul, sehingga membuatkan seorang itu tidak lagi beralih kepada Tuhan, tetapi beralih kepada dunia yang hanya memberikan kesenangan bagi dia. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini, sebagai sebuah pengajaran bagi kita bahwa keadaan dunia sama sekali tidak mengubah Tuhan kepada kita. Tidak pernah mengubah keadaan dunia, walaupun semakin hebatnya tantangan dunia, tapi tidak pernah mengubah sekalipun, sama sekali, bagaimana kekuatan ataupun kasih Tuhan itu kepada manusia. Tetapi pribadi kita yang dipengaruhi keadaan itu telah mengubah sikap kita terhadap Tuhan. Artinya perubahan yang terjadi dalam pertemuan kita bersama Tuhan itu bukan bermula dari Tuhan, tapi bermula dari diri kita yang telah berubah di hadapan Tuhan, yang membuatkan kita itu mengalami kemerosotan, mengalami satu kemunduran secara rohani. Jadi ini merupakan satu tanggung jawab kita bersama dalam memelihara dan membangun kerohanian bersama. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Karena kita itu merupakan keluarga di dalam Tuhan. Artinya satu salah, artinya semua kita harus memperhatikan. Artinya di dalam Tuhan tidak ada satu dianggapkan sebagai buah ini dan satu golongan ini, tetapi kita satu sama. Artinya semua orang harus memperhatikan sesama. Kerohaniannya semakin lemah, itu merupakan tanggung jawab kita. Seorang itu sudah jatuh, mulai jatuh, itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk kita semakin menguatkan mereka. Nah, ini kita lihat bahwa menuju ke arah jemaat yang matang itu bukan diukur melalui aktifnya seorang itu melakukan pelayanan, tetapi dilihat melalui dari kuat dan sehatnya kerohanian. Ini saya jelaskan bahwa seseorang itu aktif melakukan pelayanan itu respon daripada seorang yang memiliki kekuatan dan juga sehatnya kerohanian. Bukannya kita melihat jemaat yang matang itu daripada aktifnya dia melayani. Aktif dia melayani adalah respon ataupun tindakannya melalui kekuatan dan sehatnya kerohaniannya. Kalau sekarang kerohanian seorang itu kuat dan sehat, secara langsung dia akan aktif melayani. Tetapi seorang yang aktif melayani itu tidak akan semestinya dia memiliki kekuatan dan sehat secara rohani. Itu merupakan suatu perkara yang kita harus lihat, bahwa di dalam kita mencapai sebuah jemaat yang matang, kita harus melihat bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan terlebih dahulu. Sehingga itulah yang mendukung kita sebagai umat percaya tidak mengalami kemerosotan. Karena hal yang dianggapkan sebagai kemerosotan secara rohani adalah sebuah penyakit. Kalau kemerosotan secara rohani ini sudah mulai menguasai diri seorang itu merupakan penyakit dalam hidupnya, dan dia akan merebak kepada orang lain kalau tidak ditangani dengan segera. Jadi ini merupakan perkara yang kita harus lihat, menjadi pelajaran kita hari ini untuk kita melihat perkara ini sebagai perkara yang penting untuk dilihat di dalam keluarga ataupun di dalam jemaat kita, bukan sebagai tugas pribadi, tetapi ini merupakan tugas kita bersama. Sekali saya katakan bahwa kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, mari kita doa bersama. Tuhan Bapa kami di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami naikkan kepada Kau Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini menjadi dukungan dalam setiap anak-anak-Mu, supaya dalam hal-hal ini dianggap sebagai kemunduran secara rohani menjadi perkara yang mereka harus perhatikan. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi kami percaya bahwa hal ini juga akan memberikan cabaran yang kuat di dalam pertumbuhan jemaat dan juga dalam kesatuan jemaat. Dan saat ini kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin anak-anak-Mu, supaya mereka sentiasa memiliki keinginan, bergiat selalu untuk mencari firman-Mu, untuk mencari wajah Tuhan di dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan kasih-Mu. Dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan, kami mohon agar Tuhan juga memelihara anak-anak-Mu dan memberkati mereka di mana mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan yang mendukung dan memelihara mereka. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana